Disiram kopi panas karena tidak mau dipoligami tepat saat perayaan ulang tahun anakku. Saat itu juga langsung aku usir dia dari rumah mewahku dan ku pecat dari perusahaan milik keluargaku, biarkan dia jadi gelandangan. Dina melangkah anggun di karpet merah. Langkahnya memantul ringan, seolah tak menyentuh lantai marmer yang berkilauan. Gaun malam biru safir yang membalut tubuh rampingnya memancarkan kilau mewah di bawah cahaya chandelier kristal yang menggantung megah di tengah aula. Di sampingnya, Bram, suaminya, tersenyum ramah, menyapa para kolega bisnis dan kerabat yang memadati ruang resepsi. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-35 Dina, sekaligus peringatan 10 tahun pernikahannya dengan Bram. Sebuah dekade yang terasa seperti keajaiban, terlukis indah dalam kanvas kehidupan yang nyaris sempurna. Sejak kecil, Dina adalah definisi keberuntungan. Terlahir sebagai putri tunggal dari keluarga Atmajaya, nama yang sinonim dengan kekayaan dan pengaruh di jagat properti dan perhotelan Indonesia. Dina tumbuh besar dalam kemewahan yang tak terbatas, namun dididik dengan disiplin besi oleh ayahnya, Hardiman Atmajaya, seorang visioner bisnis yang tak kenal kompromi. Ia tak hanya diajari cara memimpin sebuah konglomerasi, tapi juga nilai-nilai kejujuran dan integritas. Pendidikan terbaik dari Swiss hingga Amerika, kemudian magang di berbagai perusahaan multinasional, membentuknya menjadi wanita cerdas, tegas, dan berwawasan luas. Ia bukan sekadar putri mahkota yang dimanjakan, melainkan seorang ahli strategi bisnis yang disegani. Bram hadir dalam hidupnya bagai embusan angin segar yang romantis. Ia adalah manajer proyek di salah satu anak perusahaan Atmajaya Group, pria tampan dengan senyum menawan dan kecerdasan yang memukau. Berasal dari keluarga sederhana, Bram memiliki ambisi yang kuat dan etos kerja yang tinggi. Dina tertarik pada karismanya yang tenang dan otaknya yang brilian, yang mampu melihat peluang di mana orang lain hanya melihat rintangan. Ayah Dina, Hardiman, awalnya skeptis. Ia tahu betul bagaimana pria bisa berubah ketika berhadapan dengan kekayaan. Namun ketekunan Bram dalam memenangkan hati Dina, ditambah dengan kinerjanya yang cemerlang di perusahaan, akhirnya meluluhkan hati sang ayah. Pernikahan mereka menjadi sorotan publik, diselenggarakan dengan sangat mewah, simbol penyatuan dua insan yang tampak serasi. 10 tahun berlalu, dan hidup mereka bak dongeng modern. Bram naik jabatan menjadi direktur utama di salah satu unit bisnis strategis Atmajaya Group, berkat kemampuan dan, tentu saja, koneksi keluarga Dina. Mereka tinggal di rumah megah yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Raya, putri sematawayang mereka, adalah mahkota kebahagiaan. Gadis kecil berusia 4 tahun itu adalah perpaduan sempurna antara kecantikan Dina dan kecerdasan Bram, selalu ceria dan penuh rasa ingin tahu. Namun, di balik fasad kemewahan dan senyuman yang terpancar, Dina kadang merasakan bayang keraguan. Bukan pada Bram, melainkan pada dirinya sendiri. Sejak kehadiran Raya, prioritasnya sedikit bergeser. Ia mulai mengurangi jam kerjanya di kantor pusat, menyerahkan lebih banyak kendali kepada Bram, agar bisa lebih fokus pada tumbuh kembang putrinya. Sesekali, ia merasa Bram menjadi sedikit berbeda. Lebih sering pulang larut, terkadang menghindar saat ditanya detail pekerjaannya, dan ponselnya selalu terkunci dengan rapat. Dina sering menepis pikiran-pikiran itu, menganggapnya sebagai kekhawatiran berlebihan seorang istri yang terlalu mencintai. Bram selalu punya alasan logis, proyek besar, klien penting, atau meeting mendadak. Ia selalu meyakinkan Dina bahwa semua demi masa depan mereka, demi Raya. "Kamu cantik sekali malam ini, sayang," bisik Bram di telinga Dina, memecah lamunannya. Ia mengecup kening Dina, senyumnya hangat seperti biasa. Dina membalas senyum itu, mencoba mengusir gelombang keraguan yang sesekali datang.
Terima kasih, Bram. Kau juga terlihat tampan. Ia memegang tangan Bram, meremasnya lembut. Jemarinya merasakan permukaan cincin kawin Bram yang dingin. Sepotong logam yang melambangkan janji setia. Dina ingin percaya, sepenuhnya percaya, bahwa janji itu tak akan pernah rusak. Pesta berlangsung meriah hingga larut malam. Dina diselimuti kebahagiaan semu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Ia melihat ke arah Bram yang sedang bercengkerama dengan para direktur. Tertawa lepas. Ia adalah suamiku, ayah dari Raya. Ia mencintaiku. Dina mengulang mantra itu dalam hati. Namun, mengapa ada seberkas dingin yang tiba-tiba menusuk hatinya? Seolah memberitahu bahwa kesempurnaan ini hanyalah ilusi yang siap pecah kapan saja? Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ilusi itu akan benar-benar pecah. Bukan karena gempa bumi atau badai besar, melainkan karena secangkir kopi panas dan sebuah kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Mentari pagi menelusup dari celah tirai sutra yang tebal, membanjiri kamar tidur utama dengan cahaya keemasan. Dina menggeliat pelan di atas kasur king size yang empuk, merasakan lengan kekar Bram masih melingkar erat di pinggangnya. Semalam, setelah pesta ulang tahunnya usai dan para tamu terakhir pulang, mereka kembali larut dalam keintiman yang hangat. Aroma parfum maskulin Bram yang samar tercium dari kulitnya, bercampur dengan wangi bunga melati dari buket yang masih tersimpan di nakas. Pagi ini, semua terasa begitu damai dan sempurna, seolah semua bayangan keraguan yang sempat menghantuinya telah sirna di telan hangatnya kebersamaan. Dari bawah, sayup-sayup terdengar suara dentingan sendok dan wangi kopi yang disiapkan Bei Sumi, asisten rumah tangga setia mereka, mulai merayap naik, mengisi udara dengan aroma yang menenangkan. Dina menghela napas panjang, sebuah napas lega yang dalam. Mungkin memang aku saja yang terlalu cemas, pikirnya. Bram mencintaiku, dan kami memiliki keluarga yang bahagia. Dina bangkit perlahan, mengurai pelukan Bram agar tidak membangunkannya. Ia sempat menatap wajah suaminya yang masih pulas. Ada guratan lelah di sana, mungkin akibat pekerjaan yang padat, tapi wajah itu tetap memancarkan ketenangan. Di samping ranjang, ponsel Bram tergeletak, layarnya mati. Dina tidak pernah terbiasa memeriksa ponselnya, sebuah kebiasaan yang ia pegang teguh sebagai bentuk kepercayaan dalam pernikahan. Di dapur, Bei Sumi tersenyum menyambut Dina. Selamat pagi, Nyonya. Sudah saya siapkan teh hangat dan roti bakar kesukaan Nyonya. Sapanya ramah, sambil menatap piring-piring porselen di meja sarapan marmer. Terima kasih banyak, Bei. Dina membalas dengan senyum tulus. Raya sudah bangun? Tanyanya sambil menyesap teh hangat. Belum, Nyonya. Dia pasti kelelahan setelah seharian bermain dan begadang kemarin, jawab Bei Sumi, tersenyum maklum. Dia memang sangat antusias dengan ulang tahunnya. Dina menikmati sarapannya sambil memeriksa daftar terakhir persiapan pesta ulang tahun Raya. Setiap detail sudah ia rencanakan dengan matang selama sebulan terakhir. Tema pesta adalah Istana Primawar, sesuai dengan dongeng favorit Raya yang sering ia bacakan sebelum tidur. Dina ingin Raya memiliki kenangan yang paling indah tentang hari istimewanya. Ia melirik ke arah halaman belakang melalui jendela kaca besar di ruang makan. Para pekerja event organizer sudah mulai menata. Balon-balon berwarna merah muda, putih, dan emas berbentuk bunga mawar raksasa mulai mengembang. Pita-pita satin menjuntai anggun dari pergola yang dihias dengan bunga-bunga hidup. Patung-patung peri kecil yang lucu, dengan sayap berkilauan, tersebar di antara semak-semak azalea dan bougainvillea yang tertata rapi. Sebuah bounger istana tiup berwarna merah muda dengan menara-menara kecil sudah berdiri kokoh di sudut halaman, siap menyambut gelak tawa anak-anak. Dina membayangkan Raya melompat-lompat di sana. Tawanya memenuhi udara. Tepat pukul 10 pagi,
Sebuah mobil van berpendingin tiba. Kue ulang tahun raya, mahakarya dari patisir terkenal, turun dengan hati-hati. Kue 3 tingkat berbentuk istana mawar dengan figur peri mungil di puncaknya, dihiasi fondan dan icing yang sangat detail. Tak lama setelah itu, badut-badut dengan hidung merah menyala dan senyum lebar, serta seorang pesulap dengan topi tinggi, datang untuk melengkapi kemeriahan. Menjelang tengah hari, satu persatu tamu mulai berdatangan. Anak-anak kecil dengan gaun pesta warna-warni dan kemeja kasual yang rapi berlarian riang di halaman belakang. Mata mereka berbinar melihat dekorasi dan permainan. Orang tua mereka tersenyum dan menyapa Dina, memuji keindahan pesta yang luar biasa. Suasana riuh rendah dengan celotehan dan tawa. Aroma manis cupcake vanila, gurihnya pizza mini, dan wangi popcorn yang baru meletup bercampur di udara, menambah semarak suasana. Bram, yang akhirnya bangun dan bersiap, tampil prima dengan kemeja polo berwarna biru laut dan celana kaki yang pas di tubuhnya. Ia menyapa para tamu dengan senyum menawan khasnya, tampak begitu serasi dan harmonis di samping Dina. Sesekali ia mencium pipi Raya yang sedang asyik melompat-lompat di boncer, dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, membuat putrinya tergelak. Melihat interaksi itu, Dina merasa sedikit lega. Mungkin kecemasannya selama ini memang tidak beralasan. Bram terlihat bahagia, dan ia adalah ayah yang sangat baik untuk Raya. Mungkin ini hanya fase biasa dalam pernikahan, naik turunnya emosi dan kecurigaan. Ia memutuskan untuk menikmati hari bahagia ini sepenuhnya, melupakan semua pikiran buruk yang pernah melintas di benaknya. Ia tersenyum pada Bram, mengaitkan lengannya di lengan suaminya, merasa bahwa dunia mereka, setidaknya untuk hari ini, kembali ke jalurnya yang sempurna. Saat pesta mencapai puncaknya, ketika Raya sedang asyik bermain dengan badut yang lihai membuat bentuk binatang dari balon, dan para orang tua sibuk mengobrol di area duduk, Bram mendekati Dina. Wajahnya yang semula cerah kini tampak sedikit tegang. Ada kerutan samar di keningnya yang baru Dina sadari, sebuah tanda kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan sepenuhnya. Dina, panggilnya. Suaranya sedikit rendah, hampir berbisik, tenggelam di tengah kebisingan pesta. Ada yang perlu kubicarakan denganmu. Penting. Jantung Dina sontak berdesir keras, berdegup tak karuan di dalam dadanya. Firasat buruk yang sempat ia tepis, kini kembali datang dengan kekuatan penuh, seperti gelombang pasang yang tak terhindarkan. Sebuah bayangan dingin melintas di benaknya, merusak gambaran pesta yang nyaris sempurna itu. Jantung Dina berdegup kencang, menabuh genderang kecemasan yang menggema di setiap sudut rongga dadanya. Kalimat Bram, ada yang perlu kubicarakan denganmu. Penting, menggantung di udara, merusak melodi tawa anak-anak dan alunan musik pesta yang seharusnya ceria. Ini bukan kali pertama Bram mengatakan hal seperti itu. Seringkali itu berarti proyek baru yang membutuhkan perhatian ekstra, atau masalah mendesak di kantor. Namun kali ini, ada sesuatu yang sangat berbeda. Nada suaranya yang rendah, hampir seperti bisikan pengakuan dosa, sorot matanya yang gelisah yang tak bisa ia sembunyikan, dan kerutan dalam di keningnya yang menunjukkan beban pikiran yang berat. Ada apa, Bram? Kenapa harus sekarang? Ini hari ulang tahun Raya, bisik Dina, berusaha keras menjaga suaranya agar tidak meninggi dan menarik perhatian tamu. Ia menoleh sekilas ke arah Raya yang sedang tertawa riang, memeluk erat boneka Barbie hadiah dari temannya. Sebuah harapan kecil muncul di benaknya. Kumohon, jangan ada yang buruk. Bukan hari ini. Ia tidak ingin kebahagiaan putrinya yang murni dan polos tercoreng oleh masalah orang dewasa yang rumit dan menyakitkan. Bram menghela napas panjang. Sorot matanya tampak ragu namun juga penuh tekad yang aneh. Justru karena ini penting, Dina. Ini menyangkut masa depan kita, masa depan Raya. Dan aku harus mengatakannya sekarang.
Ia meraih pergelangan tangan Dina, jemarinya terasa dingin, menariknya perlahan menjauh dari keramaian, menuju sudut halaman yang lebih sepi, dekat area kolam renang. Air kolam yang biasanya jernih dan memantulkan birunya langit sore, kini tampak keruh di mata Dina, seolah ikut merasakan suhu hatinya yang tiba-tiba membeku. Pohon Kamboja di dekatnya yang biasanya harum semerbak, kini seperti pohon gersang yang menciutkan suasana. Dina mengikuti. Langkahnya terasa berat dan lunglai, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan bahunya. Firasat buruk yang selama ini ia tepis, kini datang dengan kekuatan berlipat ganda, mencengkeram erat. Ia ingat malam-malam di mana Bram pulang larut, aroma parfum wanita samar yang terkadang tercium dari kemejanya, yang selalu ia tepis sebagai parfum klien wanita. Ponselnya yang selalu terkunci rapat seolah menyimpan rahasia besar, dan jawaban-jawaban yang terkadang terasa dihafal, terlalu lancar, terlalu sempurna untuk menjadi spontan. Ia telah berusaha keras menepis kecurigaan itu, meyakinkan diri bahwa semua adalah bagian dari beban pekerjaan seorang direktur utama yang ambisius. Namun kini, di bawah rimbun pohon Kamboja yang sepi itu, di tengah semarak pesta yang ia impikan dan siapkan dengan sepenuh hati, Dina tahu ada sesuatu yang sangat salah. "Dina," Bram memulai lagi. Suaranya kini lebih tegas, namun masih ada getaran di sana, seolah ia sedang menahan sesuatu. Ia menghela napas panjang lagi, seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa keberanian terakhirnya. Matanya menghindari tatapan Dina, terpaku pada air kolam. Aku berencana menikah lagi." Dunia Dina sontak berhenti berputar. Kata-kata itu, masing-masing begitu tajam dan brutal, menghantamnya seperti gelombang tsunami yang tak terduga, memporak-porandakan seluruh bangunan kebahagiaan yang selama ini ia yakini kokoh. Warna-warni balon yang semula cerah berubah menjadi buram, suara tawa anak-anak berubah menjadi dengungan kosong, dan aroma manis kue yang tadinya menggiurkan mendadak lenyap, digantikan oleh kehampaan yang memekakan telinga. Ruangan itu terasa berputar, udara seolah menipis. "Apa?" bisik Dina. Suaranya tercekat di tenggorokan, nyaris tidak terdengar, hanya hembusan napas tak percaya. Ia menatap Bram, mata yang memanas, mencari jejak kebohongan di mata suaminya, mencari tanda-tanda lelucon pahit, tapi yang ada hanya sorot serius yang mengerikan, penuh dengan keputusasaan dan, ironisnya, sedikit rasa bersalah. Kamu gila, Bram. Menikah lagi? Apa maksudmu? Kita sudah punya segalanya. Raya, perusahaan, rumah ini. Kamu ingin menghancurkan semua ini demi nafsu sesaatmu." Suara Dina mulai meninggi, bergetar hebat, menahan gejolak emosi yang siap meledak bagai gunung berapi. Matanya memanas, dan ia bisa merasakan air mata mulai menggenang, mengaburkan pandangannya. Rasa sakit, marah yang mendalam, dan pengkhianatan yang tak terbayangkan bercampur aduk, membakar seluruh jiwanya hingga ke tulang. Bram mundur selangkah, terkejut dengan reaksi Dina. "Dina, jangan berteriak. Ada tamu-tamu. Ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Ini bukan nafsu sesaat. Ini..." Ia mencoba meraih tangannya, mungkin untuk menenangkan, mungkin untuk menjelaskan lebih lanjut, tapi Dina menepisnya kasar, seolah menyentuh bara api. Dia sedang hamil. "Dina, aku harus bertanggung jawab." Kalimat itu bagai sambaran petir yang telak menghantam Dina. Hamil? Jadi ini bukan hanya perselingkuhan, tapi juga konsekuensi dari perselingkuhan itu. Ini bukan sekadar nafsu, tapi pengkhianatan yang memiliki bukti nyata. Dina merasa mual. Dunia di sekelilingnya berputar semakin kencang. Ia ingin muntah, ingin berteriak sekuat-kuatnya, ingin menghancurkan apapun di dekatnya. Saat itulah, seolah diatur oleh takdir yang kejam, seorang pelayan melintas di dekat mereka,
membawa nampan perak berisi beberapa cangkir kopi panas untuk para tamu dewasa yang mulai mencari kehangatan sore. Uap tipis mengepul dari permukaan kopi hitam pekat itu, membawa aroma pahit yang tajam, aroma yang mendadak terasa seperti bau neraka. Dalam sekejap, pikiran Dina terasa kosong, hanya dipenuhi oleh amarah yang menguasai, sebuah dorongan primal untuk membalas, untuk melampiaskan sakit hati yang teramat dalam, yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Pandangannya yang berapi-api tertuju pada cangkir kopi paling dekat. Tangan Dina terulur cepat, meraih gagang cangkir keramik yang terasa hangat di jemarinya. Namun panas itu tidak seberapa dibandingkan dengan panas di hatinya. Otaknya tidak memproses apapun kecuali dorongan primitif untuk melampiaskan sakit hati yang teramat dalam. Semua pendidikan, semua etika, semua kemewahan yang ia miliki, lenyap dalam kobaran amarah yang membabi buta. Ini balasan untuk semua pengkhianatanmu, Bram. Untuk semua kebohonganmu, kata Dina. Suaranya bergetar antara amarah yang membara dan kesedihan yang tak tertahankan, namun kini terdengar jelas, tajam, dan penuh ancaman. Keheningan yang memekakan telinga setelah kepergian Bram terasa lebih berat daripada keramaian sebelumnya, menekan segala sesuatu di halaman itu. Aroma kopi pahit yang masih tercium samar, kini bercampur dengan wangi manis bunga mawar dan kue ulang tahun, menciptakan kontras yang menyakitkan, sebuah ironi yang begitu menusuk. Dina berdiri mematung di tengah kekacauan itu, cangkir kosong masih tergenggam erat di tangan gemetarnya. Napasnya memburu tak beraturan. Perutnya terasa mual, seperti ada gejolak di dalamnya, dan kepalanya berdenyut-denyut hebat, seolah dihantam benda tumpul. Emosi yang bergejolak di dalam dirinya, amarah yang membara, sakit hati yang menganga, dan rasa pengkhianatan yang pahit perlahan mulai digantikan oleh realitas yang dingin dan menusuk, sebuah kesadaran akan kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Pandangan Dina berkeliling, menyapu wajah-wajah para tamu yang membeku dalam posisi mereka. Ekspresi mereka bermacam-macam, bagai mosaik emosi. Ada yang terkejut dan tidak percaya, mulut sedikit terbuka, mata melebar. Ada yang tanpa iba, menatap Dina dengan pandangan penuh kasihan, seolah ia adalah korban yang pantas dikasihani. Beberapa kolega bisnis ayah Dina, para pria berjas rapi, terlihat tegang dan cemas, mungkin memikirkan implikasi insiden memalukan ini terhadap Atma Jaya Group, kekaisaran bisnis yang selama ini tak pernah goyah. Dan ada pula tatapan menghakimi, yang menusuk lebih dalam dari pisau, seolah Dina telah melakukan sesuatu yang tidak pantas, melupakan bahwa ia adalah pihak yang dikhianati, seorang istri yang baru saja mengetahui pengkhianatan suaminya di hari ulang tahun putrinya. Dina mengabaikan semuanya. Tatapan-tatapan itu terasa samar dan jauh. Matanya hanya terpaku pada satu titik. Satu sosok mungil yang paling penting baginya, Raya. Putrinya yang berusia 5 tahun itu masih berdiri di tempatnya. Beberapa meter dari Dina, tubuh mungilnya kaku, seperti patung. Boneka Barbie yang semula ia peluk erat kini tergeletak begitu saja di rumput hijau, terlupakan. Mata Raya yang lebar dan polos, yang tadi dipenuhi kebahagiaan dan keceriaan, kini berkaca-kaca, memantulkan bayangan orang dewasa yang hancur di depannya. Bibir kecilnya bergetar hebat, menahan tangis yang tak ia pahami, dan air mata mulai menetes, perlahan membasahi pipinya yang kemerahan. "Mama!" Suara Raya terdengar lirih, nyaris tak terdengar, seperti bisikan angin, namun itu cukup untuk merobek hati Dina menjadi serpihan. Dina menjatuhkan cangkir kosongnya, yang mengeluarkan bunyi nyaring dan pecah saat membentur paving block di bawah kakinya. Suara itu, yang seolah menggambarkan hatinya, memecah sedikit keheningan. Dina berlutut, mencoba meraih Raya, ingin memeluk putrinya erat dan menenangkan, tapi putri kecilnya mundur selangkah. Sorot matanya menunjukkan ketakutan. Ketakutan itu bukan hanya pada situasi mengerikan yang baru saja terjadi,
tetapi juga pada Dina, mamanya yang biasanya lembut dan tenang, yang kini tampak begitu asing di matanya, penuh amarah dan kekacauan. Rasa sakit yang baru dan lebih dalam menyengat hati Dina, jauh lebih perih dari luka pengkhianatan Bram. Ia telah menyakiti putrinya. Ia tahu Bram pantas mendapatkannya, pantas merasakan semua amarahnya, tapi Raya tidak. Air mata yang selama ini ia tahan, air mata yang ia paksakan kering demi menunjukkan kekuatan di depan Bram, kini ikut tumpah, deras membasahi pipinya, bercampur dengan air mata pilu Raya. Raya, sayang, maafkan Mama, sayangku. Dina berusaha menenangkan, suaranya tercekat. Kata-kata yang ingin ia ucapkan tak mampu keluar. Ia ingin menjelaskan, ingin memeluk erat, ingin meyakinkan putrinya bahwa semua akan baik-baik saja dan mereka akan melalui ini bersama. Tapi apa yang bisa ia katakan? Bagaimana bisa ia menjelaskan pengkhianatan dan kehancuran ini kepada seorang anak berusia 5 tahun yang dunianya baru saja terguncang? Maya, sahabat Dina, adalah orang pertama yang bergerak, memecah kekakuan di antara para tamu. Ia mendekat dengan langkah cepat, meraih Dina, memeluknya erat, menopang tubuh Dina yang mulai limbung. Dina, sudah. Ayo kita masuk ke dalam. Kamu butuh tenang. Maya kemudian memandang Raya dengan lembut, lalu beralih ke salah satu pengasuh Raya, Mbok Tun, yang berdiri terpaku dengan mata terbelalak. Mbok, tolong ajak Raya ke dalam. Temani dia sampai tenang. Ya, ajak dia ke kamarnya. Ceritakan dongeng kesukaannya. Mbok Tun, seorang wanita parubaya yang sudah lama mengabdi pada keluarga Atmajaya, mengangguk kaku, air mata berlinang di matanya. Ia lalu mendekati Raya dengan lembut, merengkuh tubuh mungil itu. Raya tidak menolak, ia hanya membiarkan dirinya digendong. Namun, tatapannya tak lepas dari Dina, tatapan sedih dan bingung yang tak terlupakan sebelum ia menghilang ke dalam rumah, dibawa jauh dari kekacauan itu. Dina merasa lunglai, tubuhnya terasa sangat berat, seolah semua energinya telah terkuras habis. Ia membiarkan Maya membimbingnya masuk ke dalam rumah, menjauh dari tatapan menghakimi dan kasihan para tamu yang mulai berbisik-bisik. Di dalam, ia duduk di sofa ruang keluarga yang empuk, tenggelam dalam kesedihan, membiarkan air mata membasahi pipinya tanpa suara. Bei Sumi dengan cekatan menawarkan segelas air dingin dan handuk bersih. Nyonya yang sabar ya. Semua akan baik-baik saja, bisik Bei Sumi. Matanya ikut berkaca-kaca, penuh simpati. Dina hanya bisa mengangguk lemah. Kepala Dina terasa pening. Namun di tengah semua rasa sakit itu, satu hal yang jelas, ia tidak menyesal telah mengusir Bram. Keputusan itu mungkin impulsif, dipicu oleh kemarahan yang membabi buta. Namun ia tahu itu adalah satu-satunya jalan keluar. Rasa sakit yang ia alami kini harus ia tanggung, dan yang terpenting, ia harus melindungi Raya dari segala kehancuran yang mungkin akan datang. Di tengah kehancuran ini, di puing-puing pesta ulang tahun yang seharusnya ceria, Dina tahu ia harus kuat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi yang terpenting untuk putri kecilnya. Tatapan ketakutan Raya adalah cambuk, pengingat yang kuat bahwa ia harus bangkit. Ia harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan belum berakhir, justru baru dimulai. Dan Dina, sang wanita baja dari keluarga Atmajaya, siap menghadapi setiap badai yang akan datang. Setelah insiden memilukan di pesta ulang tahun Raya, rumah mewah Dina yang biasanya penuh dengan keceriaan, tawa riang, dan gelak canda, kini diselimuti keheningan yang mencekam. Hanya suara isakan Raya dari kamarnya yang sayup-sayup terdengar, seperti melodi pilu yang menusuk dalam hati Dina. Maya, sahabat setianya, masih duduk di sampingnya di sofa kulit berwarna krem, mengusap punggung Dina yang gemetar dengan gerakan menenangkan. Di sudut lain, Bei Sumi,
Dengan cekatan namun wajahnya penuh duka. Sibuk membersihkan sisa-sisa pesta yang kini terasa lebih seperti medan perang emosional. Puing-puing kebahagiaan yang hancur. Dina duduk mematung, memeluk erat sebuah bantal sofa seolah mencari perlindungan. Matanya kosong menatap keluar jendela kaca besar yang menghadap taman. Langit sore yang tadinya cerah kini mulai diselimuti awan kelabu tebal, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Dina. Ia memikirkan kembali setiap detail perkataan Bram, bisikan-bisikan pengkhianatan yang mematikan, wajahnya yang pucat pasi, jerit kesakitannya saat kopi panas itu mengenai kulitnya. Namun, semua penderitaan fisik Bram itu tidak sebanding dengan sakit hati yang menganga di dada Dina. Pengkhianatan, itu yang paling menyakitkan, mengoyak jiwanya hingga ke dasar. Bram, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, ayah dari anak satu-satunya, berani-beraninya meminta poligami dan mengatakan bahwa wanita lain sedang hamil tepat di hari ulang tahun putri mereka. Kemarahan itu kembali membakar, mengusir sedikit rasa kasihan yang mungkin sempat muncul di benaknya. Tidak ada tempat untuk belas kasihan bagi seorang pengkhianat. Tiba-tiba, deringan nyaring ponsel Dina memecah keheningan yang menyesakan itu, mengagetkan Dina dan Maya. Layar menampilkan nama Hardiman Atmajaya, ayahnya. Dina menatap ponsel itu sejenak, ragu untuk mengangkatnya. Ia tahu, kabar tentang insiden memalukan ini pasti sudah menyebar cepat seperti api di padang rumput kering. Jaringan sosialita dan pebisnis elit Jakarta bergerak sangat cepat. Dan ayahnya, Hardiman Atmajaya, adalah orang terakhir yang ingin ia hadapi saat ini. Hardiman adalah pria tegas, berprinsip kuat, dan sangat menjaga nama baik keluarga Atmajaya di mata publik. Ia pasti sangat marah, tidak hanya karena masalah pribadi Bram, tetapi juga karena insiden memalukan yang mencoreng reputasi keluarga di pesta besar. Maya menyentuh bahu Dina dengan lembut. "Angkat saja, Din. Lebih baik kamu yang jelaskan duluan. Ayahmu berhak tahu langsung darimu." Dina menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa kekuatan dan keberanian yang ia miliki, lalu mengangkat telepon. "Halo, Ayah." Suaranya terdengar serak, lemah, dan bergetar, kontras dengan suaranya yang biasanya mantap dan percaya diri. "Dina, apa-apaan semua ini? Pesta ulang tahun raya berubah jadi sirkus." Suara ayahnya menggelegar dari ujung telepon, penuh kemarahan yang membakar, namun ada nada keprihatinan yang samar. "Aku dengar dari beberapa kolega, Bram diusir dengan sangat tidak hormat di depan banyak orang. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan padaku." Dina memejamkan mata erat. Ia tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, namun ia harus jujur dan tegas. "Ayah, Bram dia selingkuh. Yah, dia memiliki wanita lain. Dan dia punya anak dari wanita itu. Dia bahkan berani meminta poligami. Yah, tepat di hari ulang tahun raya. Aku tidak punya pilihan lain. Yah, aku mengusirnya. Aku memecatnya dari perusahaan." Dina bicara cepat, tanpa jeda. Setiap kata terucap dengan penekanan, ingin menjelaskan semua kebenaran yang pahit itu sebelum ayahnya menyimpulkan yang salah. Ia tidak ingin ayahnya merasa malu karena tindakannya, melainkan karena pengkhianatan menantunya. Ada jeda panjang di ujung telepon. Hening yang mencekam, hanya terdengar suara napas berat ayahnya. Dina membayangkan ayahnya, seorang pria dengan rahang kokoh dan mata tajam, kini sedang mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima. Kemudian, suara itu kembali. Namun kali ini lebih tenang, meskipun masih terasa berat dan dalam. "Jadi ini alasannya. Aku tahu ada yang tidak beres dengannya akhir-akhir ini. Perilakunya, laporan keuangannya yang agak mencurigakan. Tapi aku tidak menyangka akan sejauh ini."
Hardiman Atmajaya adalah seorang pria yang cerdas, memiliki intuisi tajam, dan tidak mudah ditipu. Ia pasti sudah merasakan kejanggalan pada Bram, namun sebagai seorang ayah, ia juga mempercayai pilihan putrinya. Aku minta maaf. Yah, aku tidak tahu harus bagaimana lagi, kata Dina. Air mata yang sempat mengering kini kembali menggenang, mengaburkan pandangannya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sayang, kamu sudah bertindak benar. Suara ayahnya melembut. Ada nada kebanggaan yang samar namun jelas di dalamnya. Sebuah pengakuan atas kekuatan dan keberanian putrinya. Bram memang tidak pantas untukmu dan Raya. Dia sudah mencoreng nama baik keluarga kita, bukan kamu. Sebuah desah napas terdengar. Biar ayah yang urus soal pemecatan dan segala dokumennya. Ayah akan pastikan semua aksesnya ke perusahaan, ke semua aset keluarga, benar-benar terputus. Hari ini juga, ayah akan segera meminta tim hukum kita untuk mengurus semua prosesnya secepat mungkin. Dan semua rekening bank, kartu kredit, semua akan diblokir. Dina merasa sedikit lega. Beban di dadanya sedikit terangkat. Setidaknya ayahnya tidak marah padanya. Justru mendukungnya. Sebuah pilar kokoh yang siap melindunginya. Terima kasih banyak. Yah, aku. Dengarkan ayah baik-baik, Dina. Ayahnya memotong. Suaranya kembali ke mode bisnis yang serius dan tanpa basa-basi. Ini akan menjadi berita besar. Akan ada gosip dan spekulasi yang tidak akan bisa kita hindari. Tapi kamu harus kuat. Jaga Raya. Dan besok pagi, ayah ingin kamu datang ke kantor. Jam 9 tepat. Kita harus segera merencanakan langkah selanjutnya. Posisi Bram di perusahaan sangat strategis. Kita harus segera mencari penggantinya dan menangani krisis citra ini secepat mungkin. Ayah akan panggil semua direksi. Baik. Yah, aku akan datang. Dina mengangguk. Meskipun tahu ia masih sangat syok dan lelah secara emosional. Dan satu lagi yang terpenting. Ayahnya menambahkan, suaranya penuh penekanan. Jangan biarkan Bram mendekati Raya. Jangan biarkan dia memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya. Untuk mencoba mengambil hak asuh atau mengganggu stabilitas mental Raya. Ayah akan meminta pengacara kita untuk segera mengurus hak asuh penuh untukmu, dan jika perlu, perintah penahanan agar dia tidak bisa mendekati Raya. Panggilan terputus. Dina meletakkan ponselnya di meja, tubuhnya sedikit gemetar. Namun kini bukan lagi karena kesedihan semata, melainkan campuran antara kelegaan dan tekad. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan hanya air mata kesedihan, melainkan juga air mata lega dan haru. Ia tidak sendirian. Keluarganya, pilar terkuatnya, ada di belakangnya, siap mendukungnya menghadapi badai ini. Kamu dengar itu, Din? Maya tersenyum tipis, menepuk bahu Dina. Ayahmu mendukungmu sepenuhnya. Sekarang, fokus pada Raya dan dirimu sendiri. Kamu kuat, Din. Dina mengangguk, menatap ke arah kamar Raya. Badai baru saja dimulai, dan ia tahu akan ada banyak hal yang harus ia hadapi, banyak pertarungan yang harus ia menangkan. Tapi setidaknya, ia tidak perlu menghadapi semua ini sendirian. Dan ia harus kuat. Untuk Raya, demi putrinya, ia akan bangkit dan melawan. Pagi tiba dengan cepat, menyeret serta gema kehancuran emosional dari malam sebelumnya. Dina terbangun dengan kepala pening yang luar biasa. Mata sembab dan bengkak meskipun ia hanya terlelap singkat dalam tidur yang tak nyenyak. Rasa sakit di hatinya masih begitu nyata. Seolah ada luka menganga yang belum mengering, perih tak tertahankan. Namun, bayangan tatapan sedih Raya kemarin, pandangan polos yang dipenuhi ketakutan, memberinya kekuatan yang tak terduga, sebuah dorongan kuat untuk bangkit. Ia harus kuat. Untuk Raya.
untuk masa depan putri kecilnya. Saat membuka ponselnya yang tergeletak di nakas, Dina langsung disambut dengan rentetan notifikasi yang membanjiri layar. Puluhan panggilan tak terjawab dari berbagai nomor, ratusan pesan dari teman, kerabat, hingga nomor tak dikenal yang penasaran. Grup-grup WhatsApp teman-teman sosialitanya sudah dipenuhi spekulasi liar dan gosip yang tak terbendung. Setiap pesan terasa seperti tusukan baru. Namun yang paling mengagetkan adalah berita-berita yang terpampang besar di portal-portal berita online ternama. Skandal poligami mengguncang keluarga konglomerat Atmajaya di pesta ulang tahun sang cucu. Direktur utama Atmajaya Group diusir istri di depan umum, diduga selingkuh dan menghamili wanita lain. Karma instan menantu kesayangan. Dina Atmajaya. Dari pesta mewah ke drama rumah tangga penuh air mata. Judul-judul provokatif itu terpampang besar, lengkap dengan foto-foto buram yang diambil para tamu menggunakan ponsel mereka, menunjukkan kericuhan di halaman belakang rumahnya. Ada foto Bram yang memegang wajahnya yang merah dan kesakitan, dan foto Dina yang tampak tegang. Ekspresinya memancarkan amarah yang dingin. Dina menghela napas panjang. Sebuah desahan lelah. Sebagaimana kata ayahnya, badai media memang sudah dimulai, dan ini baru permulaan. Tepat pukul 8 pagi, ketukan di pintu terdengar. Pengacara keluarga Atmajaya, Bapak Raharjo, seorang pria parubaya yang tenang namun memiliki reputasi cemerlang di dunia hukum korporasi, sudah tiba di rumah Dina. Ia datang bersama asistennya, membawa tumpukan dokumen tebal dan sebuah tas kerja kulit yang tampak berat. Dina sudah bersiap, mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu gelap yang rapi dan elegan, meskipun hatinya masih bergejolak dan pikirannya kacau. Ia tahu ini adalah hari yang panjang. "Selamat pagi, Dina," sapa Pak Raharjo dengan nada tenang namun serius. Sorot matanya menunjukkan pemahaman mendalam. "Ayahmu sudah menjelaskan semuanya secara singkat tadi malam. Saya sudah menyiapkan draft gugatan cerai dengan klaim hak asuh penuh untuk Raya, serta surat pemecatan Bram dari semua posisi di Atmajaya Group. Ini juga termasuk pembekuan semua aset atas namanya yang terkait dan berasal dari keluarga Atmajaya." Ia meletakkan dokumen-dokumen itu di meja kopi ruang tamu. Dina mengangguk. Sorot matanya tajam. "Terima kasih, Pak. Saya ingin semua dilakukan secepat mungkin. Saya tidak ingin dia lagi memiliki akses apapun ke perusahaan atau ke Raya." "Tentu saja. Kami akan bergerak secepat kilat," sahut Pak Raharjo, mengangguk setuju. "Kami juga sudah menyiapkan surat perintah penahanan sementara untuk Bram jika dia berusaha mendekati Raya atau Anda. Ini sebagai tindakan pencegahan dini, mengingat potensi masalah yang bisa timbul." Ia menjelaskan dengan detail poin-poin hukum yang relevan. "Kami akan mengajukan hak asuh penuh untuk Raya, dengan alasan Bram tidak pantas menjadi wali karena perbuatannya yang mencoreng nama baik keluarga dan mengancam stabilitas emosional serta finansial keluarga Anda. Kami akan menekankan pada pengabaian, pengkhianatan emosional, dan potensi risiko bagi Raya." Dina merasa sedikit lega mendengar jaminan perlindungan hukum ini. Setidaknya, secara hukum, ia akan dilindungi, dan Raya akan aman. "Bagaimana dengan wanita itu, Pak? Apakah ada cara untuk melindunginya agar tidak mengganggu Raya di masa depan? Atau mengklaim sesuatu?" Pak Raharjo menghela napas panjang, ekspresinya sedikit menegang. "Untuk saat ini, fokus utama kita adalah pada Bram dan proses perceraiannya yang cepat dan bersih. Mengenai wanita itu, yang kita tahu adalah ia sedang hamil. Untuk langkah lebih jauh terhadapnya, kita perlu bukti kuat adanya gangguan, ancaman, atau klaim yang tidak berdasar. Tanpa itu, tindakan kita terbatas. Tapi kita akan terus memantau." Diskusi berlanjut selama hampir 1 jam, membahas strategi hukum secara mendalam,
potensi tantangan yang mungkin dilancarkan pihak Bram, dan bagaimana menghadapi gelombang media yang pasti akan semakin besar. Pak Raharjo menjelaskan bahwa Bram kemungkinan besar akan berusaha menuntut bagian aset, atau mencoba mencari simpati publik dengan memainkan peran korban. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari saya, Pak. Sedikit pun, tegas Dina. Suaranya dingin dan penuh tekad. Semua aset keluarga Atmajaya tidak pernah atas namanya secara langsung. Gajinya selama ini memang besar, dan fasilitasnya mewah. Tapi semua aset utama adalah milik keluarga saya, atas nama ayah atau saya sendiri. Tepat sekali, sahut Pak Raharjo. Senyum tipis mengembang. Data keuangan dan legal kami sudah sangat kuat. Kita akan pastikan itu. Dia hanya menantu, bukan bagian dari pemilik inti atau pewaris. Bahkan saham minoritas yang pernah diberikan ayahmu padanya pun bisa kita tarik kembali mengingat klausul moral yang dilanggarnya. Setelah Pak Raharjo dan asistennya pergi, Dina menatap keluar jendela. Deretan mobil media dengan logo stasiun TV dan media massa sudah berbaris rapi di depan gerbang rumahnya. Kamera-kamera telefoto siap membidik setiap gerak-geriknya. Para reporter berkerumun, berharap bisa mendapatkan pernyataan eksklusif. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan ia harus menghadapinya dengan kepala tegak. Pukul 9 tepat, tanpa penundaan sedikit pun, Dina sudah berada di kantor pusat Atmajaya Group, gedung pencakar langit megah di jantung kota Jakarta. Ayahnya sudah menunggu di ruang rapat utama, bersama beberapa direktur senior yang tampak tegang namun penuh hormat. Hardiman menatap putrinya dengan sorot mata bangga yang tak tersembunyi, seolah mengukuhkan kembali posisinya sebagai penerus sah, bukan hanya pewaris. Dina, ini saatnya kamu mengambil alih kendali penuh. Tunjukkan kepada mereka siapa Atmajaya yang sebenarnya, kata Hardiman, suaranya tegas namun penuh dukungan. Kita akan buktikan bahwa keluarga Atmajaya tidak akan goyah hanya karena satu pengkhianatan murahan. Dina mengangguk. Sorot matanya kini penuh tekad dan resolusi. Ia akan menghadapi badai ini. Demi Raya, demi nama baik keluarganya, dan demi dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan Bram menghancurkan semua yang telah ia bangun. Ruang rapat utama Atmajaya Group adalah sebuah kubus kaca yang megah, terletak di lantai tertinggi gedung pencakar langit mereka. Dinding transparan yang membentang dari lantai ke langit-langit memungkinkan pemandangan panorama Jakarta yang membentang luas di bawah, dari gedung-gedung pencakar langit lainnya hingga lautan rumah-rumah yang padat. Namun pagi itu, keindahan kota terasa samar di mata Dina, seperti lukisan abstrak yang tak mampu ia nikmati. Udara di dalam ruangan terasa tegang. Dinginnya pendingin ruangan bercampur dengan aura serius dan antisipasi yang memancar dari para direktur senior yang sudah berkumpul. Dina duduk di ujung meja rapat oval yang terbuat dari kayu jati solid. Posisinya strategis, persis di samping ayahnya, Hardiman Atmajaya. Hardiman duduk tegak. Raut wajahnya tegas dan tanpa ekspresi, memancarkan wibawa yang tak terbantahkan, seorang pemimpin yang tak pernah goyah. Di sekeliling meja, para direktur senior pria dan wanita parubaya dengan pengalaman puluhan tahun di industri properti dan perhotelan, menatap Dina dengan campuran simpati yang samar, rasa ingin tahu yang kentara, dan sedikit kekhawatiran. Mereka adalah wajah-wajah yang sudah dikenalnya sejak kecil. Sebagian besar telah bekerja dengan ayahnya selama puluhan tahun, dan beberapa di antaranya bahkan secara tidak langsung adalah mentor bagi Bram selama Bram menjabat. Pertemuan penting ini dimulai dengan Hardiman yang membuka suara. Suaranya dalam, tenang, dan berwibawa, mengisi seluruh ruangan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu Anda semua sudah mendengar kabar yang beredar kemarin, dan saya yakin ini mengejutkan banyak pihak. Ia berhenti sejenak. Tatapan matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu, menekankan keseriusan situasinya. Ini adalah situasi yang sangat tidak mengenakan.
sebuah insiden pribadi yang tak terhindarkan. Namun, sebagai pemimpin di Atmajaya Group, kita harus menghadapinya dengan profesionalisme, menjaga stabilitas perusahaan, dan memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul. Ia melirik Dina, sebuah pandangan yang penuh dukungan dan kepercayaan mutlak. Seperti yang Anda ketahui, Bramantio tidak lagi menjadi bagian dari Atmajaya Group. Keputusan ini final dan tidak dapat diganggu-gugat. Hardiman kemudian menjelaskan secara singkat duduk perkara pemecatan Bram, menggunakan bahasa formal yang meminimalkan detail pribadi yang terlalu vulgar, namun cukup jelas untuk menyampaikan inti masalah, pengkhianatan moral dan pelanggaran kepercayaan yang tidak dapat ditoleransi oleh nilai-nilai perusahaan dan keluarga. Para direktur mengangguk serempak, beberapa tampak serius merenung, yang lain menghela napas prihatin. Dina bisa merasakan mata mereka tertuju padanya, menilai, mengukur kekuatannya, mencoba membaca ekspresinya. Apakah ia akan rapuh? Apakah ia akan tumbang di bawah tekanan? Untuk sementara, sampai kita menemukan pengganti yang tepat yang sesuai dengan visi dan misi kita, Dina akan mengambil alih semua tanggung jawab dan posisi yang sebelumnya diemban Bramantio. Lanjut Hardiman, suaranya menegaskan otoritas dan sebuah penunjukan yang tak terbantahkan. Dina telah mempersiapkan diri untuk ini sejak lama. Ia bukan hanya putri saya, melainkan seorang profesional yang kompeten dan berdedikasi. Saya yakin dia lebih dari mampu untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Seorang direktur keuangan senior, Bapak Susanto, yang dikenal sangat hati-hati, konservatif, dan selalu memprioritaskan stabilitas finansial, mengangkat tangan. Dengan segala hormat, Bapak Hardiman, apakah keputusan ini tidak terlalu terburu-buru? Mengingat Bramantio memegang beberapa proyek strategis yang sedang berjalan, dan kepergiannya yang mendadak ini, terutama dengan cara yang disorot media, bisa berpotensi menimbulkan goncangan pada proyek-proyek tersebut, serta pada citra perusahaan secara keseluruhan. Hardiman memotongnya dengan tatapan tajam yang tak terbantahkan. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Susanto. Namun, keputusan ini sudah melalui pertimbangan matang. Lebih baik kita memotong akar masalah sekarang, menyingkirkan potensi racun, daripada membiarkan potensi kerugian dan kehancuran yang lebih besar di masa depan. Mengenai proyek-proyek Bramantio, Dina akan segera mengaudit dan mengambil alih kendali penuh. Saya sudah menyiapkan tim khusus dari Departemen Audit Internal dan Legal untuk membantu transisi ini dan memastikan tidak ada celah. Kemudian giliran Dina yang berbicara. Ia menegakkan punggungnya, menatap lurus ke depan. Sorot matanya yang biasanya hangat kini memancarkan ketegasan yang dingin. Suaranya mantap dan jelas, tanpa jejak keraguan, kontras dengan perasaannya yang masih bergejolak di dalam. Terima kasih atas kepercayaan Ayah, dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya memahami kekhawatiran Anda. Saya jamin, tidak ada satupun proyek Atmajaya Group yang akan terhambat atau terganggu karena masalah ini. Saya akan melakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek dan laporan keuangan yang dipegang Bramantio, memastikan tidak ada celah atau masalah tersembunyi yang akan merugikan perusahaan. Mata Dina menelusuri wajah-wajah di sekeliling meja rapat, mencari pengakuan dan kepercayaan. Saya akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, memastikan transisi ini berjalan mulus dan Atmajaya Group tetap solid dan berkembang. Ini bukan hanya masalah keluarga pribadi saya. Ini adalah masalah integritas perusahaan kita, nama baik yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Saya tidak akan membiarkan satu orang pun merusak apa yang telah dibangun oleh keluarga saya dan kerja keras Anda semua. Ucapan Dina yang tegas, lugas, dan penuh keyakinan itu mengejutkan beberapa direktur yang mungkin meremehkannya. Mereka melihat bukan lagi Dina, si putri tunggal Hardiman yang lembut, yang sering terlihat di acara sosialita, melainkan seorang pemimpin yang kuat,
mirip dengan ayahnya dalam kebijaksanaan dan ketegasan. Aura kekuasaan, tekad baja, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan pribadi memancar darinya, mengisi ruang rapat dan mengubah dinamika suasana. Mereka melihat seorang penerus yang siap memikul beban. Pertemuan berlanjut dengan diskusi teknis yang intens mengenai restrukturisasi tim, penunjukan manajer proyek baru sementara untuk unit yang ditinggalkan Bram, dan strategi komunikasi yang cermat untuk menghadapi media massa yang tak henti-hentinya memburu berita. Dina mencatat setiap poin, memberikan instruksi jelas, dan mengajukan pertanyaan yang menunjukkan pemahaman mendalamnya tentang operasional perusahaan, mulai dari detail kontrak hingga proyeksi keuntungan. Ia telah mempersiapkan diri untuk ini, jauh sebelum badai ini datang, berkat didikan ayahnya yang selalu melibatkan dirinya dalam setiap aspek bisnis. Ketika rapat berakhir, para direktur meninggalkan ruangan dengan ekspresi yang jauh lebih tenang dan penuh keyakinan. Beberapa bahkan menghampiri Dina secara pribadi, menjabat tangannya, memberikan kata-kata dukungan, dan mengucapkan selamat atas keberaniannya. Mereka melihat bahwa meskipun tragedi pribadi baru saja menimpanya dan hatinya pasti hancur, Dina tetap seorang Atmajaya sejati, seorang pemimpin yang lahir dari darah yang sama dengan sang pendiri. Dina menghela napas panjang, sebuah desahan campuran lelah dan tekad. Ini baru awal dari pertarungan yang panjang. Badai di media akan terus mengamuk, liku-liku hukum akan menuntut perhatian penuh, dan kini beban tanggung jawab perusahaan yang lebih besar telah ada di pundaknya. Namun, di tengah semua itu, ia merasa ada kekuatan baru yang bangkit dalam dirinya. Kekuatan untuk melindungi Raya, untuk menjaga nama baik keluarga, dan untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak, sendirian, sebagai pewaris sah dan pemimpin sejati kerajaan Atmajaya. Minggu-minggu setelah insiden yang menggegerkan itu berlalu dengan cepat, diselimuti oleh rutinitas baru Dina yang begitu padat dan menuntut. Hari-harinya kini dipenuhi dengan rapat direksi yang tak berkesudahan, audit keuangan yang melelahkan hingga larut malam, dan konferensi pers yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, Dina akan duduk di depan cermin riasnya yang besar, mengoleskan concealer tebal untuk menutupi lingkaran hitam pekat di bawah matanya, sisa dari malam-malam tanpa tidur. Ia harus selalu tampil sempurna, kuat, tanpa celah sedikit pun di mata publik dan karyawannya. Demi nama besar Atmajaya Group, demi masa depan Raya, dan demi harga dirinya sendiri sebagai seorang wanita yang dikhianati. Pagi itu, Dina kembali ke ruang kerjanya yang baru, yang dulunya adalah ruang kerja pribadi Bram. Sebuah ironi yang pahit dan menusuk, namun Dina memilih untuk tidak mengubah banyak hal, seolah ingin merasakan setiap detail yang pernah Bram sentuh, mencari jejak kebohongan yang mungkin masih tersisa, jejak-jejak dari sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Ia duduk di kursi kulit mewah yang dulunya milik Bram, menghela napas panjang, dan mulai menelusuri berkas-berkas proyek yang sedang berjalan, berusaha memahami setiap detail, setiap angka, setiap janji yang pernah diucapkan Bram. Tugas utamanya adalah melakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek yang ditangani Bram selama menjabat, mencari anomali, penyimpangan, atau bahkan indikasi penipuan yang mungkin luput dari pengawasan. Ini adalah perintah langsung dari ayahnya, sebuah langkah krusial untuk membersihkan nama perusahaan dari potensi noda akibat ulah Bram, dan untuk memastikan tidak ada kerugian finansial lebih lanjut yang bisa merugikan Atmajaya Group. Saat ia membuka laci meja Bram yang terbuat dari kayu mahoni gelap, jarinya menyentuh sesuatu yang aneh. Sebuah flash drive kecil, warnanya hitam pekat, tersembunyi di bawah tumpukan laporan tahunan lama yang sudah berdebu. Dina mengerutkan kening. Bram selalu dikenal sangat teratur, rapi, dan sistematis dalam pekerjaannya. Tidak mungkin ia meninggalkan sesuatu yang penting seperti ini begitu saja. Dengan perasaan campur aduk antara rasa ingin tahu yang kuat dan kecemasan yang mulai merayap, Dina mencolokkan flash drive itu ke laptopnya yang modern. Sebuah folder bernama
personal, muncul di layar, menarik perhatiannya dengan segera. Jantung Dina berdesir tak karuan. Ia ragu sejenak. Ini adalah privasi Bram, bagian terdalam dari kehidupannya yang seharusnya tak ia sentuh. Namun, setelah semua pengkhianatan yang telah Bram lakukan, setelah kehancuran yang ia sebabkan, Dina merasa bahwa privasi adalah hal terakhir yang pantas Bram dapatkan. Rasa penasaran mengalahkan keraguan. Ia membuka folder itu, dan deretan file foto serta dokumen pribadi muncul di layar, seperti membuka kotak Pandora. Awalnya, foto-foto itu terlihat seperti foto-foto liburan biasa, foto-foto formal dari acara perusahaan, atau foto selfie Bram dengan latar belakang pemandangan. Namun, semakin ia gulir ke bawah, semakin banyak foto yang ia lihat. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat, menabuh genderang di telinganya. Foto-foto Bram dengan seorang wanita. Wanita itu tidak asing di mata Dina. Ia adalah Sandra, sekretaris pribadi Bram, yang selama ini Dina kenal sebagai sosok yang efisien, profesional, dan selalu menjaga jarak. Di foto-foto awal, mereka hanya terlihat berinteraksi secara profesional, di kantor, atau di acara-acara perusahaan yang ramai. Namun, semakin ke bawah, foto-foto itu menjadi semakin intim, semakin mengiris hati Dina. Keduanya terlihat berlibur di pantai-pantai indah Maldives, berpegangan tangan saat berjalan di pasir putih, saling mencium mesra di bawah pohon kelapa. Tatapan mata mereka penuh cinta dan kebahagiaan yang palsu. Dan kemudian mata Dina melebar saat ia menemukan foto-foto yang lebih pribadi, menunjukkan perut Sandra yang sudah mulai membuncit dengan jelas. Dina bisa merasakan darahnya berdesir dingin, seperti es yang mengalir dalam nadinya. Ini bukan hanya perselingkuhan sesaat. Ini adalah hubungan yang terjalin sangat lama, bahkan hingga membuahkan hasil. Dina mengepalkan tangan, kuku-kukunya menusuk dalam-dalam ke telapak tangannya, menahan rasa sakit fisik untuk mengalihkan rasa sakit di hatinya. Matanya memanas, namun ia menahan diri untuk tidak menangis, menolak memberikan kepuasan kepada Bram dengan air matanya. Kemarahannya kini bercampur dengan rasa muak yang mendalam, rasa jijik yang tak tertahankan. Ia melihat tanggal metadata foto-foto itu. Liburan di Maldives itu terjadi setahun yang lalu. Setahun. Selama itu Bram telah bermain api di belakangnya, membohonginya, bahkan di bawah hidungnya sendiri, menggunakan dana perusahaan dan waktu kerja. Ia terus menjelajahi flash drive itu, mencari petunjuk lain. Selain foto, ada juga beberapa file Excel yang mencurigakan. Dina membuka salah satunya. Itu adalah catatan pengeluaran pribadi Bram yang sangat detail, melebihi kewajarannya sebagai seorang direktur. Dan yang membuatnya terkejut, ada beberapa transaksi keuangan dalam jumlah besar yang tidak terkait dengan gaji atau tunjangan Bram yang sah. Dana-dana itu dialirkan ke rekening atas nama Sandra, atau digunakan untuk pembelian aset mewah yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan. Sebuah apartemen di kawasan elit, perhiasan mahal, bahkan mobil sport baru. Dasar bajingan licik, desis Dina. Kemarahannya meledak, suaranya parau. Ini bukan hanya pengkhianatan emosional yang menghancurkan hatinya, tapi juga pengkhianatan finansial yang sistematis. Bram mengambil uang perusahaan, uang hasil jerih payah keluarga Atmajaya, untuk membiayai gaya hidup ganda dan perselingkuhannya yang menjijikan. Sebuah kerugian besar bagi perusahaan, sebuah penipuan yang sangat serius. Ini bisa menjadi masalah hukum yang jauh lebih berat daripada sekadar perceraian. Dina segera menutup semua file dan mengeluarkan flash drive itu dari laptopnya, seolah benda itu adalah bara api. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, mengendalikan detak jantungnya yang berpacu kencang. Penemuan ini mengubah segalanya. Ini bukan sekadar perceraian akibat pengkhianatan pribadi. Ini adalah kasus penipuan,
penggelapan dana, dan potensi pencucian uang. Informasi ini akan sangat krusial bagi tim hukumnya, memberinya amunisi yang tak terduga. Ia mengambil ponselnya. Tangannya masih gemetar namun kini dengan getaran tekad. Dina segera menghubungi Pak Raharjo. "Pak, saya menemukan sesuatu yang sangat penting. Sebuah flash drive berisi bukti-bukti penggelapan dana dan perselingkuhan yang sistematis. Ini akan sangat membantu kasus kita, bahkan mengubah arah gugatan." Mata Dina menatap kosong ke pemandangan kota di luar jendela ruang kerja Bram. Sebuah luka baru telah terkuak, lebih dalam dan lebih bernanah dari yang ia bayangkan. Tapi di tengah rasa sakit dan kemuakan itu, ada sebuah resolusi yang membaja. Bram tidak hanya akan kehilangan segalanya secara pribadi, ia juga akan merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan hukum yang tak memiliki apa-apa, dan menanggung konsekuensi penuh dari setiap kejahatan yang ia lakukan. Dina tidak akan membiarkan Bram lolos begitu saja. Ia akan memastikan keadilan ditegakkan, dan Bram akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang ia tumpahkan. Panggilan telepon Dina kepada Pak Raharjo di pagi itu menjadi pemicu langkah besar yang tak terduga. Tidak sampai 1 jam kemudian, bel rumah Dina berdering nyaring. Pak Raharjo sudah tiba, membawa tas kerja kulitnya yang tebal, ditemani seorang asisten hukum muda bernama Arya, yang tampak cerdas dan cekatan. Wajah tenang Pak Raharjo, yang biasanya selalu datar, kini sedikit tegang, menandakan keseriusan situasi yang akan mereka hadapi. Ia tahu, penemuan ini akan mengubah jalannya seluruh kasus. "Dina, saya langsung ke sini setelah telepon Anda. Ini Arya, asisten saya," kata Pak Raharjo begitu ia duduk di sofa ruang tamu yang mewah, tatapannya penuh konsentrasi. "Jadi, apa yang Anda temukan? Tadi Anda menyebutkan bukti penting yang mengubah kasus kita." Dina menyerahkan flash drive hitam yang ia temukan di laci meja kerja Bram. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan benda kecil itu. Namun suaranya terdengar dingin dan penuh tekad yang membaja. "Ini, Pak, saya menemukannya di laci meja kerjanya. Saya sudah melihat isinya, dan ini jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan." Pak Raharjo mencolokkan flash drive itu ke laptopnya dengan gerakan sigap. Matanya menyusuri setiap file yang muncul di layar. Kerutan di keningnya semakin dalam seiring dengan penemuan-penemuan baru. Foto-foto intim Bram dan Sandra di Maldives, tanggal-tanggal liburan yang sinkron dengan laporan pengeluaran mencurigakan, dan yang paling mengejutkan, rincian transfer dana dalam jumlah besar ke rekening atas nama Sandra. Semakin banyak ia melihat, semakin jelas pola penipuan dan penggelapan dana itu terungkap. Ia menemukan beberapa file Excel tersembunyi yang merinci setiap pengeluaran Bram untuk Sandra, mulai dari hadiah mewah, booking hotel, hingga cicilan properti. Ini bukan hanya kasus pengkhianatan dalam rumah tangga, Dina, ujar Pak Raharjo. Suaranya kini lebih berat, penuh dengan nada serius. Ia menutup laptopnya dengan pelan. Pandangannya beralih ke Dina. "Ini adalah penggelapan dana dan penipuan korporasi yang sistematis. Dengan bukti ini, kita bisa mengajukan tuntutan pidana terhadap Bram, bukan hanya gugatan perceraian. Ini akan menjadi dasar yang jauh lebih kuat untuk menekan posisinya. Bahkan mungkin mengubah arah persidangan sepenuhnya." Asisten Pak Raharjo, Arya, yang sedari tadi mencatat dengan cermat, kini angkat bicara. "Dengan bukti ini, kita tidak hanya bisa mendapatkan hak asuh penuh untuk rakyat tanpa perlawanan, tetapi juga mengajukan tuntutan kerugian finansial yang signifikan terhadap Bram atas nama Atmajaya Group." Matanya berbinar, melihat peluang kemenangan besar. Ini akan sangat menekan posisinya, membuatnya tidak bisa berkutik. "Tepat sekali," sahut Pak Raharjo, membenarkan kacamata bacanya. "Bram tidak hanya akan kehilangan hak asuh raya,
Ia juga akan menghadapi tuntutan hukum yang serius yang bisa berujung pada ancaman hukuman penjara. Ini bukan lagi sekadar perceraian, Dina. Ini adalah pertarungan hukum yang jauh lebih besar. Dina hanya mengangguk, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, meskipun di dalam hatinya ada gejolak. Penjara? Bukan itu yang ia inginkan secara pribadi. Ia hanya ingin Bram lenyap dari hidupnya. Tapi itu adalah konsekuensi yang pantas dari perbuatan Bram, buah dari kejahatannya. Yang ia inginkan adalah keadilan dan ketenangan untuk Raya, serta perlindungan untuk nama baik keluarganya. Apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil, Pak? Pertama, kami akan segera memperbarui gugatan cerai dan hak asuh, memasukkan bukti-bukti baru ini sebagai fakta yang memberatkan Bram. Kita akan menekankan bahwa Bram adalah ancaman finansial dan moral, tidak layak menjadi figur ayah bagi Raya, dan telah melanggar kepercayaan keluarga serta perusahaan. Jelas Pak Raharjo, menguraikan rencana strategis. Kedua, kami akan berkoordinasi langsung dengan tim legal internal Atmajaya Group untuk mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan penggelapan dana dan penipuan yang dilakukan Bram. Ayah Anda pasti akan mendukung penuh langkah ini, mengingat dampak langsung pada keuangan perusahaan. Apakah Bram bisa melarikan diri dari tuntutan ini? Meninggalkan negara? Tanya Dina, tiba-tiba teringat akan kemungkinan terburuk itu. Ia tahu Bram licik. Dengan adanya laporan polisi dan bukti yang kita miliki, kami akan segera mengajukan permohonan pencekalan ke Ditjen Imigrasi agar dia tidak bisa meninggalkan negara ini, jawab Pak Raharjo meyakinkan. Dan dengan bukti ini, kami akan mengajukan tuntutan pidana yang lebih berat, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi ini di pengadilan. Bahkan jika dia mencoba melarikan diri, Interpol akan segera mencarinya. Pertemuan itu berlangsung hingga siang hari, lebih lama dari perkiraan. Mereka membahas detail strategi, termasuk bagaimana menanggapi serangan balik dari pihak Bram yang kemungkinan besar akan mencoba melakukan pembelaan diri, mencari simpati publik, atau bahkan mencoba membalikan fakta. Pak Raharjo juga menyarankan agar Dina menjaga jarak dari media, membiarkan tim hukum dan Departemen Komunikasi Atmajaya yang berbicara secara resmi. Biarkan kami menjadi tameng Anda, Dina. Setiap pernyataan Anda bisa dimanfaatkan oleh lawan. Fokus utama Anda adalah memimpin Atmajaya dan menjaga Raya, kata Pak Raharjo mengakhiri pertemuan. Kami akan mengurus medan pertempuran hukum ini. Dan jangan khawatir, Dina. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat ini, Bram tidak akan bisa mengelak dari jeratan hukum. Dia telah menggali kuburnya sendiri. Setelah Pak Raharjo dan Arya pergi, Dina merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Keadilan terasa lebih dekat, lebih nyata. Ia tidak lagi hanya melawan pengkhianatan pribadi yang menghancurkan hatinya, melainkan juga kejahatan finansial yang dilakukan Bram, sebuah penipuan yang melibatkan nama baik dan aset keluarganya. Ini bukan hanya tentang hatinya yang hancur, tetapi juga tentang integritas bisnis keluarganya yang harus ia lindungi dan pertahankan dengan segala cara. Ia berjalan perlahan menuju kamar Raya. Putrinya sedang asyik bermain di lantai dengan boneka-bonekanya. Celotehan riang memenuhi kamar. Raya menoleh saat Dina masuk. Senyum tipis mengembang di wajahnya yang polos. Ada kerlingan cahaya di mata Raya, sebuah harapan yang meyakinkan Dina bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Badai memang belum usai, namun Dina sudah memiliki senjata baru, dan ia siap menggunakannya untuk memastikan keadilan ditegakkan, tidak peduli seberapa panjang dan sulitnya jalan yang harus ia tempuh. 2 minggu setelah insiden yang menggegerkan itu berlalu dalam pusaran kesibukan Dina. Hidupnya berubah drastis. Kini ia tenggelam dalam jadwal padat yang tak kenal ampun. Hari-harinya dipenuhi dengan rapat direksi yang intens, mengaudit setiap departemen yang dulunya dipegang oleh Bram, bertemu dengan klien-klien penting untuk menenangkan mereka,
dan menghadiri konferensi pers yang tak terhitung jumlahnya untuk menanggapi spekulasi media. Dina bekerja keras, tak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk melarikan diri dari pikiran-pikiran yang mengganggu, melupakan rasa sakit yang menggerogoti. Ia tahu media masih mengawasi setiap gerak-geriknya, namun berkat strategi cermat dari tim komunikasi Atmajaya Group, badai berita mulai mereda. Meskipun masih ada bisik-bisik dan tatapan penasaran di mana-mana. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, Dina akan duduk di depan cermin riasnya, mengoleskan concealer tebal untuk menutupi lingkaran hitam pekat di bawah matanya, sisa dari malam-malam tanpa tidur dan pikiran yang kalut. Ia harus selalu tampil sempurna, kuat, tanpa celah sedikit pun. Demi nama besar Atmajaya, demi masa depan Raya yang tak boleh terguncang, dan demi harga dirinya sendiri sebagai seorang wanita yang dikhianati dan kini berjuang. Suatu sore, saat Dina sedang menyelesaikan laporan penting di ruang kerjanya yang baru, yang dulunya adalah ruang kerja Bram, ponselnya berdering nyaring. Nomor tak dikenal terpampang di layar. Biasanya Dina akan mengabaikannya begitu saja, karena banyak panggilan dari reporter atau orang iseng. Namun, ada firasat aneh yang kuat, seperti bisikan takdir, yang mendorongnya untuk mengangkat panggilan itu. "Halo?" Sapa Dina. Suaranya terdengar hati-hati. Suara di seberang sana terdengar ragu dan sedikit bergetar. Seorang wanita dengan nada bicara yang sopan namun syarat kekhawatiran dan kesedihan. "Maaf. Ini dengan Ibu Dina, istri Bapak Bramantio." Jantung Dina berdesir, merasakan gelombang kejutan yang tak terduga. "Saya Dina Atmajaya, mantan istri." Ia mengoreksi dengan nada dingin dan tegas, menegaskan statusnya saat ini. "Ada apa?" "Maafkan saya, Ibu Dina. Saya Sandra, sekretaris Bapak Bramantio dulu." Suara Sandra terdengar parau, seperti habis menangis tanpa henti. Ada isakan samar di latar belakang. Dina mengepalkan tangan di bawah meja, napasnya tertahan. Endra, wanita yang wajahnya ia lihat di foto-foto intim itu. Wanita yang menghancurkan pernikahannya. Wanita yang perutnya dihamili Bram. Sebuah kombinasi rasa muak, marah, dan jijik membanjiri Dina. "Ada apa? Apa yang kamu inginkan dariku?" Ulang Dina. Suaranya kini lebih tajam, penuh ketidaksabaran. "Tolong, Bu Dina. Saya tahu saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya sangat menyesal atas semua yang terjadi. Saya sungguh tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Sandra. Suaranya memohon, penuh keputusasaan yang tulus. Tapi saya terjebak. Bram, dia mengancam saya. Dia mengambil semua uang saya, Bu. Dia lari entah kemana. Dan dia meninggalkan saya dengan kehamilan ini sendirian. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Saya tidak punya keluarga di Jakarta." Isakan Sandra kini terdengar jelas dan pilu. Dina menahan napas. Sekelebat pikiran melintas di benaknya. Apakah ini jebakan baru? Apakah ini taktik licik Bram untuk mendapatkan simpati? Atau bahkan mengalihkan perhatian dari tuntutan hukum? Namun, suara Sandra yang begitu putus asa, yang begitu terdengar tulus dalam setiap kata, terasa sangat nyata. Ada sesuatu yang janggal dari narasi itu. Bram mengambil uang Sandra? Bram lari? Bukankah seharusnya Bram yang didampingi Sandra, yang akan ia nikahi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Dina. "Apa maksudmu Bram mengambil uangmu?" tanya Dina, sedikit melunak. Rasa penasarannya mulai mengalahkan rasa jijiknya. Ini adalah informasi yang tak terduga. Dia bilang akan membantu saya mengurus kehamilan ini, Bu. Dia bilang akan membiayai semua kebutuhan kami, termasuk biaya melahirkan dan masa depan anak. Tapi dia justru menguras rekening bank saya, semua tabungan yang saya miliki,
Bu, semua hasil kerja keras saya bertahun-tahun. Dia bilang itu untuk investasi masa depan kami. Tapi setelah ibu memecatnya, dia menghilang begitu saja. Saya tidak bisa menghubunginya sama sekali. Ponselnya tidak aktif. Rumah kontrakannya kosong. Sekarang saya tidak punya uang untuk biaya melahirkan, Bu. Dan rumah sakit terus menagih saya. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Dina merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Bram melakukan penipuan padanya, penggelapan dana perusahaan, tapi juga pada Sandra, wanita yang seharusnya ia nikahi. Ini menunjukkan sisi Bram yang jauh lebih licik, lebih kejam, dan lebih tidak bermoral dari yang ia bayangkan. Ia mulai merasa muak pada Bram hingga ke ulu hati, tetapi juga, anehnya, sedikit iba pada Sandra. Bagaimanapun, Sandra adalah korban lain dari Bram, meskipun ia juga ikut andil dalam kehancuran rumah tangganya. Rasa marah pada Sandra kini bercampur dengan rasa kasihan yang tipis. Baiklah, kata Dina, setelah berpikir sejenak, menimbang pro dan kontra. Pertemuan ini bisa jadi kesempatan emas untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang keberadaan dan modus operandi Bram, atau mengonfirmasi sisi gelap Bram yang baru ini. Ini juga bisa jadi bukti tambahan untuk kasusnya. Kita bertemu besok. Saya akan kirimkan lokasi dan waktunya melalui pesan teks. Jangan mencoba menipu saya, Sandra. Saya akan tahu. Dina memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe terpencil di pinggir kota, yang jauh dari sorotan media dan keramaian. Ia tidak ingin pertemuan ini menjadi bahan gosip baru atau menarik perhatian yang tidak diinginkan. Setelah menutup telepon, Dina bersandar di kursi kerjanya, memejamkan mata. Panggilan tak terduga dari Sandra telah membuka lembaran baru dalam drama yang panjang dan melelahkan ini. Bram tidak hanya mengkhianati dirinya, keluarganya, dan perusahaannya, tapi juga orang lain yang rapuh. Ia memang seorang predator berdarah dingin. Dan Dina akan memastikan tidak ada lagi yang jatuh dalam perangkapnya. Dan Bram akan mendapatkan balasan yang setimpal atas semua kejahatannya. Keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, Dina tiba di kafe terpencil yang telah ia pilih. Lokasinya sengaja ia pilih di sebuah area yang jauh dari hiruk-pikuk pusat kota dan mata media yang selalu mengintai. Kafe itu tenang, dengan interior bernuansa kayu dan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman kecil yang asri. Dina memilih meja di sudut paling tersembunyi, agak jauh dari pintu masuk, dekat jendela yang terlindung oleh tirai tipis. Ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, celana jeans gelap dan blus linen longgar berwarna krem, mencoba membaurkan diri dengan pengunjung lain yang rata-rata adalah mahasiswa atau pekerja lepas. Meskipun demikian, aura elegan dan kepercayaan dirinya tetap tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Wajahnya memang terlihat lelah, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh perhitungan. Tak lama kemudian, pintu kafe terbuka, dan seorang wanita masuk dengan langkah ragu. Rambutnya tampak sedikit kusam dan tidak terurus, wajahnya pucat pasi dan sembab, dengan kantung mata yang jelas menghitam. Perutnya yang membuncit tak bisa lagi disembunyikan oleh blus longgar berwarna biru tua yang ia kenakan. Itu Sandra, yang terlihat jauh lebih kurus dan tidak terawat dari terakhir kali Dina melihatnya di kantor Bram. Kondisinya menunjukkan bahwa ia memang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, rapuh dan putus asa. Sandra melihat Dina, dan dengan langkah gemetar menghampiri meja. Pandangannya tidak berani bertatapan langsung dengan Dina. "Bu Dina, terima kasih banyak sudah mau bertemu dengan saya." Suaranya nyaris berbisik, terdengar sangat serak dan penuh permohonan. "Duduklah, Sandra," kata Dina, suaranya dingin. Namun ada sedikit nada kelembutan yang tak bisa ia hindari melihat kondisi wanita di depannya. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada pelayan. "Tolong bawakan teh hangat dan beberapa kudapan ringan untuknya."
Sandra duduk di kursi di seberang Dina, menundukkan kepala dalam-dalam, enggan menatap mata Dina. Ia terus-menerus meremas ujung blusnya dengan jari jemarinya yang kurus, tampak sangat gelisah. Saya tahu saya salah besar, Bu Dina. Saya sangat menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Bulir air mata mulai terbentuk di pelupuk matanya. Ceritakan semuanya, Sandra. Potong Dina, langsung pada intinya, tidak ingin membuang waktu dengan basa-basi. Dari awal, bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan apa yang Bram lakukan padamu sampai kau harus meneleponku? Sandra menghela napas panjang, kemudian mulai bercerita dengan suara yang bergetar hebat. Ia menceritakan bagaimana Bram, dengan pesonanya yang memikat, janji-janji manis tentang masa depan cerah, dan perhatian yang berlebihan, berhasil merayunya. Awalnya hanya pertemanan kerja biasa, kemudian berlanjut menjadi perhatian kecil yang membuat Sandra merasa istimewa, lalu berkembang menjadi hubungan terlarang di luar batas profesionalisme. Sandra mengakui bahwa ia silau dengan perhatian dan karisma Bram yang manipulatif, dan juga janji bahwa Bram akan meninggalkan Dina karena Dina terlalu sibuk dengan perusahaan dan tidak pernah memberinya perhatian. Dia bilang ibu tidak pernah punya waktu untuknya. Dia bilang ibu hanya peduli pada bisnis dan tidak peduli pada perasaannya. Sandra terisak, air mata mulai mengalir. Dina mengepalkan tangan di bawah meja. Kebohongan Bram sangat menjijikkan. Sebuah narasi yang diputarbalikkan untuk membenarkan pengkhianatannya. Saya benar-benar tidak tahu dia sudah menikah, Bu Dina. Dia bilang dia single, atau akan segera bercerai dari istrinya yang sudah tidak ia cintai lagi. Sandra mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak, penuh penyesalan yang mendalam. Dia sangat pandai meyakinkan, Bu. Dia bahkan mengajak saya ke Bali dan Maldives, mengatakan itu adalah liburan, sebelum pernikahan, kami. Dia bilang itu adalah bulan madu awal kami. Saya benar-benar percaya padanya. Bu, saya dibutakan. Dina mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Sandra. Hatinya tercabik-cabik mendengar betapa naifnya Sandra telah menjadi korban manipulasi Bram. Lalu bagaimana dia mengambil uangmu? Sandra menjelaskan bahwa Bram selalu mengarahkan dia untuk melakukan investasi palsu. Dia bilang itu untuk masa depan kami, Bu. Untuk biaya hidup kami setelah menikah, dan untuk masa depan anak ini. Dia bilang punya kenalan di bursa saham yang bisa melipat gandakan uang dengan sangat cepat dan aman. Saya percaya, Bu. Saya menyerahkan semua tabungan yang saya miliki padanya, bahkan meminjam dari keluarga dan teman-teman. Totalnya hampir 3 miliar rupiah, Bu Dina, hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Sandra kembali terisak. Suaranya putus asa. Dan dia juga berjanji akan mengurus semua biaya rumah sakit dan kebutuhan bayi kami. Tapi setelah kejadian di pesta itu, Bu Dina mengusirnya. Dia menghilang seperti ditelan bumi. Ponselnya tidak aktif. Rumah kontrakannya kosong. Saya tidak bisa menghubunginya sama sekali. Sekarang saya tidak punya uang sama sekali untuk biaya melahirkan, Bu. Dan rumah sakit terus menagih saya. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Dina merasa mual hebat. Jadi Bram tidak hanya menipu dirinya dan perusahaannya dengan penggelapan dana, tapi juga menipu Sandra, wanita yang seharusnya ia nikahi dan bertanggung jawab atas kehamilannya. Ini adalah modus operandi yang sama, menggunakan pesonanya untuk memanipulasi dan mencuri. Bram adalah penipu ulung yang menggunakan pesonanya untuk mengambil keuntungan dari orang lain, baik secara emosional maupun finansial, tanpa belas kasihan. Ada lagi yang penting, Sandra? Tanya Dina, berusaha tetap tenang, fokus pada informasi yang krusial. Tentang keberadaan Bram, atau hal lain yang bisa membantu kami menangkapnya.
Sandra mengangguk lemah, berusaha mengingat. Saya pernah mendengar dia bicara di telepon dengan seseorang. Dia menyebut tempat persembunyian di sebuah villa di puncak, katanya milik teman lamanya. Dia juga bicara tentang paspor palsu yang sedang diurus, dan rencana untuk menghilang sebentar jika keadaan memburuk. Dan ada beberapa nama yang sering dia sebut dalam percakapan. Pak Joko, katanya seorang maklar aset ilegal yang bisa membantu mencairkan uang hasil gelap, dan Ibu Rina, yang katanya bisa mengurus dokumen palsu untuk perjalanan ke luar negeri. Informasi ini sangat berharga. Dina segera mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya dan pena, mencatat nama-nama dan detail yang Sandra berikan dengan cermat. Kamu punya bukti transfer atau dokumen terkait Bram yang bisa kami gunakan? Sandra menggelengkan kepala. Dia selalu meminta uang tunai atau transfer ke rekening atas nama orang lain. Dia bilang itu untuk menghindari pajak dan agar investasi kami tidak terlacak. Saya terlalu bodoh untuk tidak curiga, Bu. Dina menghela napas. Sandra memang naif dan terlibat dalam perselingkuhan itu. Tapi Dina bisa melihat bahwa ia juga korban Bram yang lain. Baiklah, Sandra. Saya akan membantumu. Sebagai sesama wanita dan sesama korban Bram, saya akan membantu biaya rumah sakit dan kebutuhan bayimu sampai kamu bisa mandiri dan mencari pekerjaan baru. Dina mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan sejumlah uang tunai yang cukup besar kepada Sandra untuk kebutuhan darurat. Ini untuk biaya awal. Tapi ada syaratnya. Kamu harus bersaksi di pengadilan. Kamu harus menceritakan semua yang terjadi, setiap detail yang kamu tahu tentang Bram. Mata Sandra melebar. Tak percaya. Benarkah, Bu Dina? Ibu mau membantu saya? Air mata haru dan lega kini mengalir deras di pipinya. Saya akan bersaksi, Bu. Apapun yang ibu minta. Saya hanya ingin Bram mendapatkan balasan yang setimpal atas semua yang telah dia lakukan pada kami berdua. Dina memberikan nomor telepon Pak Raharjo kepada Sandra. Hubungi Pak Raharjo. Dia adalah pengacara keluarga saya. Dia akan membantu kamu secara hukum. Ceritakan semua yang sudah kamu ceritakan padaku, dan serahkan semua bukti yang kamu miliki, sekecil apapun itu, seperti percakapan atau pesan yang masih tersimpan. Setelah Sandra pergi, Dina masih duduk di kafe, mencerna semua informasi yang baru ia dapatkan. Bram bukan hanya suami yang tidak setia dan seorang penggelap dana, ia adalah penipu yang berbahaya, dengan jaringan yang lebih luas dari yang ia bayangkan. Penemuan ini semakin memperkuat posisinya dalam pertarungan hukum. Dan ia kini memiliki sekutu yang tak terduga, seorang wanita yang dulunya adalah selingkuhan suaminya, kini menjadi korban Bram yang lain. Dina tersenyum sinis. Sebuah senyuman pahit bercampur tekad. Bram telah menciptakan musuh-musuhnya sendiri, dan kini mereka bersatu untuk menjatuhkannya. Informasi krusial yang diberikan Sandra bagaikan tetesan air di padang pasir yang kering, memberikan petunjuk berharga yang sangat dinanti-nantikan oleh Dina dan tim hukumnya. Pak Raharjo, sang pengacara ulung, segera bertindak dengan kecepatan kilat. Ia menugaskan tim investigasi swasta terbaiknya, yang terdiri dari mantan aparat penegak hukum dan ahli forensik, untuk melacak nama-nama yang disebutkan Sandra, Pak Joko si maklar aset ilegal dan Ibu Rina si pengurus dokumen palsu. Selain itu, keberadaan Bram di sebuah villa mewah di puncak, yang disebutkan sebagai tempat persembunyian, juga menjadi prioritas utama yang harus segera dikonfirmasi. Dina sendiri tidak tinggal diam. Di kantor Atmajaya Group, ia mengintensifkan audit pada semua proyek yang pernah ditangani Bram. Dengan berbekal informasi dari flash drive yang mengerikan itu dan detail yang diberikan Sandra, ia menemukan lebih banyak kejanggalan yang membuat perutnya mual. Ada beberapa proyek fiktif yang hanya ada di atas kertas,
di mana dana dicairkan tanpa ada pekerjaan fisik yang nyata di lapangan. Dana-dana ini disamarkan melalui subkontraktor bayangan yang setelah ditelusuri ternyata berafiliasi kuat dengan Pak Joko. Bram ternyata lebih cerdik, lebih licik, dan lebih jahat dari yang ia kira. Membangun jaringan korupsi kecil yang terstruktur rapi di dalam perusahaan keluarga Dina sendiri. Ini jelas penipuan terstruktur dan penggelapan berskala besar. Dina, kata salah satu akuntan forensik yang ia pekerjakan, dengan wajah tegang saat menunjukkan grafik transaksi. Jumlahnya tidak main-main. Jika kita telusuri lebih jauh, ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah, bukan hanya puluhan atau ratusan juta. Dina merasa mual, kepalanya berdenyut-denyut. Ini bukan hanya masalah penggelapan dana pribadi untuk foya-foya, tapi juga kerusakan sistematis pada Atmajaya Group, mencoreng nama baik dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Hardiman Atmajaya, yang biasanya sangat teliti dan dikenal tidak pernah kecolongan, ternyata telah tertipu karena kepercayaannya yang terlalu besar pada menantunya sendiri. Dina berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membersihkan semua kekacauan ini sampai ke akar-akarnya, tanpa sisa. Sementara itu, tim investigasi swasta yang disewa oleh Pak Raharjo bekerja dengan sangat cepat dan senyap. Dalam waktu kurang dari seminggu, mereka berhasil melacak keberadaan Pak Joko. Ia adalah seorang pria parubaya yang memiliki kantor kecil di daerah Kumuh, Jakarta, sebuah tempat yang jauh dari kesan bersih, profesional, dan mencurigakan. Penyamaran mereka menunjukkan bahwa Pak Joko memang dikenal luas sebagai penghubung untuk berbagai transaksi ilegal, termasuk penjualan aset gelap dan pencucian uang, sebuah pemain kunci dalam dunia kriminal terselubung. Kami belum bisa menangkapnya tanpa perintah resmi, Bu Dina, lapor ketua tim investigasi melalui telepon yang terenkripsi. Tapi kami sudah mengantongi cukup bukti konkret untuk laporan polisi dan tuntutan serius. Bersamaan dengan itu, keberadaan Bram juga mulai tercium dengan jelas. Villa mewah di puncak yang disebutkan Sandra memang ada, dan Bram sering terlihat di sana. Namun, ia selalu bergerak cepat, sering berganti mobil dan jarang berada di satu tempat untuk waktu yang lama, menunjukkan kegelisahan yang besar. Tim investigasi menduga ia sudah mulai merasa terancam dan sadar sedang diburu, terutama setelah berita pemecatannya tersebar luas di media. Dia tampak sangat gelisah. Bu, sering berganti mobil dan jarang keluar villa, kecuali untuk kebutuhan mendesak. Lapor salah satu anggota tim investigasi dengan suara rendah. Kami yakin dia akan mencoba kabur ke luar negeri dalam waktu dekat. Pergerakannya sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Mendengar laporan ini, Dina segera menghubungi Pak Raharjo. Pak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bram akan kabur. Kita harus bertindak sekarang, sebelum dia benar-benar menghilang. Pak Raharjo setuju tanpa ragu. Dengan bukti-bukti baru yang solid dari audit internal yang dilakukan Dina, informasi krusial dari Sandra, serta laporan awal yang kuat dari tim investigasi, mereka memiliki landasan yang sangat kokoh untuk bertindak. Pak Raharjo dan timnya segera mengajukan laporan polisi resmi dengan tuduhan berlapis, penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pencucian uang terhadap Bram, serta laporan terpisah untuk Pak Joko sebagai kaki tangannya. Mereka juga mengajukan permintaan penerbitan Red Notice ke Interpol, sebuah langkah antisipasi jika Bram berhasil lolos dari penangkapan di Indonesia dan kabur ke luar negeri. Surat perintah penangkapan untuk Bram, serta Pak Joko, segera diterbitkan dalam hitungan jam. Kepolisian bergerak cepat dan senyap. Malam itu juga, tim gabungan dari Kepolisian Sektor Puncak dan tim investigasi swasta yang disewa Dina mengepung villa mewah di Puncak. Operasi penangkapan berjalan dramatis di tengah gelapnya malam. Bram, yang mencoba melarikan diri melalui pintu belakang villa setelah menyadari kedatangan polisi, berhasil ditangkap setelah kejar-kejaran singkat yang menegangkan di area perkebunan.
Ia ditemukan dengan tas berisi uang tunai dalam jumlah besar dan beberapa paspor palsu yang diduga baru saja diurus oleh Ibu Rina. Pada saat yang sama, tim lain juga berhasil menangkap Pak Joko di kantornya yang kumuh di Jakarta. Jaringan kejahatan yang dibangun Bram satu persatu mulai terurai, memperlihatkan betapa dalamnya ia terlibat dalam praktik ilegal. Pukul 2 dini hari, Dina menerima telepon dari Pak Raharjo. "Dina, Bram sudah kami tangkap. Dia ada di kantor polisi sekarang, dalam proses interogasi. Pak Joko juga sudah diamankan." Dina menghela napas panjang. Sebuah beban berat yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Ia tidak tidur malam itu, hanya duduk di tepi ranjang, memandang kegelapan di luar jendela. Ia menatap keluar jendela kamarnya. Malam itu, bukan hanya bintang yang bersinar terang, tapi juga cahaya keadilan yang mulai menampakkan sinarnya, mengusir kegelapan pengkhianatan. Permainan Bram telah berakhir, dan kini, ia akan menghadapi konsekuensi dari setiap perbuatannya. Pagi setelah penangkapan Bram terasa berbeda. Udara di Jakarta, yang biasanya terasa berat dan pengap oleh hiruk-pikuk kota, kini seolah terasa sedikit lebih ringan, tidak lagi mencekik oleh beban ketidakpastian yang selama ini menyelimuti Dina. Ada semacam kelegaan samar yang menyelimuti Dina, meskipun di balik itu semua, hatinya masih terasa berat, seolah baru saja melewati badai besar. Setelah mengantar Raya ke sekolah, ia berjanji akan pulang lebih awal untuk menemaninya. Dina langsung menuju kantor polisi didampingi oleh Pak Raharjo dan asistennya, Arya. Ia perlu melihat Bram, menghadapi pria yang telah menghancurkan hidupnya dan Raya secara langsung, menatap mata pengkhianat itu tanpa gentar. Kantor polisi di Jakarta Selatan itu ramai dengan aktivitas pagi. Bau disinfektan yang khas bercampur dengan aroma kopi pahit dan debu, menciptakan suasana yang suram. Dina berjalan dengan kepala tegak melewati lorong-lorong yang remang, tatapannya dingin dan fokus, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Ia tidak gentar, meskipun ia tahu konfrontasi ini akan menguras setiap tetes emosi dan kekuatannya. Mereka tiba di sebuah ruangan interogasi yang minim perabot. Sebuah meja besi tua yang terpasang di lantai, 2 kursi logam yang dingin, dan sebuah kaca satu arah yang memisahkan mereka dari ruang pengawasan. Bram sudah duduk di sana, di balik meja. Pergelangan tangannya diborgol erat ke kursi. Wajahnya terlihat kusut. Mata sembab dan cekung seperti orang yang tidak tidur berhari-hari, dan rambutnya acak-acakan tak terurus. Noda kopi di kemejanya, yang kini kering dan menghitam, masih terlihat jelas, menjadi saksi bisu insiden memalukan di pesta ulang tahun Raya. Ia tidak lagi tampak gagah, karismatik, atau percaya diri seperti yang Dina kenal. Hanya seorang pria yang terpojok, terhina, dan dipenuhi ketakutan. Bram mengangkat kepala saat pintu terbuka dan Dina melangkah masuk. Matanya membelalak lebar, terkejut melihat kehadiran Dina. Ada campuran rasa takut yang mendalam, malu yang tak terkira, dan sedikit amarah yang terpancar dari sorot matanya yang keruh. "Dina, untuk apa kau di sini? Datang melihat bangkaiku?" Suaranya serak dan parau, terdengar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. "Aku datang untuk melihatmu, Bram," jawab Dina. Suaranya tenang, datar, namun penuh ketegasan yang dingin, seolah tak ada emosi yang tersisa. Ia duduk di kursi di hadapan Bram, menatapnya lurus tanpa berkedip. Pak Raharjo dan Arya berdiri di belakang Dina, sebagai dukungan moral dan legal, memastikan Bram tak bisa memanipulasi situasi. Bram tertawa sinis, tawa yang hampa, kering, dan penuh keputusasaan yang menusuk. "Menjengukku di neraka? Kamu pasti puas melihatku seperti ini, kan? Setelah semua yang kau lakukan padaku, setelah kau menghancurkan hidupku." "Aku puas melihat keadilan ditegakkan," balas Dina, mengabaikan tuduhan Bram yang tidak masuk akal itu.
Ia tidak akan membiarkan Bram memutarbalikkan fakta. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan lebih banyak lagi. Aku menemukan flash drive MU. Bram, aku tahu semua tentang penggelapan dana itu. Proyek-proyek fiktif itu, transfer ke rekening Sandra. Dan aku juga tahu tentang Pak Joko dan Ibu Rina yang membantumu. Wajah Bram yang tadinya sudah pucat kini semakin memucat pasi. Bibirnya bergetar. Matanya melebar. Ketakutan yang sesungguhnya akhirnya terlihat jelas di sana. Selama ini ia mungkin mengira Dina hanya akan menggugat cerai dan memecatnya. Ia tidak menyangka Dina akan menemukan bukti kejahatan finansialnya yang tersembunyi. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Elak Bram, suaranya bergetar hebat, mencoba menjaga ekspresi tenangnya. Tapi kegelisahannya terlihat jelas. Tubuhnya sedikit gemetar. Kakinya bergerak-gerak tak tenang. Jangan berbohong, Bram. Pak Raharjo akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun tajam, menusuk langsung ke inti. Polisi sudah memiliki cukup bukti yang kuat dari hasil audit internal Atmajaya. Pak Joko juga sudah ditangkap dan mulai buka suara. Ibu Rina juga sedang dalam penyelidikan intensif. Semua jaring sudah tertutup rapat. Bram, tidak ada jalan keluar untukmu. Mendengar nama Pak Joko dan Ibu Rina disebut, pertahanan Bram runtuh sepenuhnya. Ia menundukkan kepala, napasnya memburu, terdengar berat dan putus asa. Pundaknya merosot, seolah semua beban kejahatan yang selama ini ia sembunyikan tiba-tiba menjadi nyata, menimpanya dengan berat. Sialan kalian semua. Desisnya pelan. Sebuah kutukan yang nyaris tak terdengar. Dina menatapnya. Tidak ada lagi rasa cinta, kasihan, atau bahkan amarah yang membara. Hanya rasa jijik yang mendalam dan dingin. Kamu menipu kami semua, Bram. Aku, ayah, perusahaan, bahkan Sandra. Wanita yang kau janjikan akan kau nikahi, yang kini sedang hamil anakmu. Kau tipu dan kau tinggalkan tanpa uang sepeser pun. Kau buang dia seperti sampah. Bram mengangkat kepala, menatap Dina dengan tatapan kosong, matanya hampa. Sandra, dia juga melaporkanku. Ia tampak tidak percaya, terpukul oleh pengkhianatan dari wanita yang ia manfaatkan. Dia adalah korbanmu yang lain, Bram. Dina menegaskan. Suaranya kini lebih lembut, namun penuh kekuatan. Dia akan bersaksi melawanku. Dia akan menceritakan bagaimana kamu menipu dan memanipulasi dirinya. Bagaimana kamu menguras semua tabungannya. Tatapan Bram beralih ke kaca satu arah di belakang Dina, lalu kembali ke Dina, seolah mencari celah terakhir. Ia tidak lagi membantah, hanya menunduk dalam, menggosok-gosok borgol di pergelangan tangannya. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Semua kebohongan dan penipuan telah terbongkar. Ini belum selesai, Bram, kata Dina, berdiri dari kursinya. Proses hukum baru saja dimulai. Kau akan membayar mahal untuk semua yang telah kau lakukan. Untuk setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, dan setiap uang yang kau curi. Dan Raya tidak akan pernah lagi mengenalmu. Dina berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, tidak ada euforia. Hanya sebuah kepedihan yang dalam atas kehancuran yang terjadi, namun juga sebuah kepastian. Bram akan menerima konsekuensi penuh atas perbuatannya. Dan ia, Dina, akan fokus membangun kembali hidupnya dan Raya, menjauh dari bayang-bayang kehancuran yang ditinggalkan pria itu, dan memimpin Atmajaya Group menuju masa depan yang lebih cerah. Beberapa bulan berlalu sejak penangkapan Bram, dan roda keadilan berputar sesuai rencana Pak Raharjo. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan dari flash drive serta kesaksian Sandra yang berani dan jujur di persidangan, Bram terbukti bersalah atas penipuan, penggelapan dana perusahaan,
dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman penjara yang panjang, sebuah balasan setimpal atas setiap kejahatannya, dan seluruh aset yang terkait dengan kejahatannya disita oleh negara, termasuk sebagian besar yang ia tipu dari Sandra. Sandra, atas bantuan penuh dari Dina dan Pak Raharjo, berhasil melahirkan bayi laki-lakinya dengan selamat. Dina memastikan Sandra mendapatkan dukungan finansial dan psikologis yang ia butuhkan, termasuk biaya persalinan, kebutuhan bayi, dan bahkan memberikannya pekerjaan baru di luar Atmajaya Group, agar ia bisa memulai hidup baru yang bersih dari bayang-bayang Bram. Bagi Dina, kemenangan hukum itu terasa hambar. Tidak ada euforia yang meledak-ledak. Hanya ada rasa lelah yang mendalam, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan maraton panjang. Namun, di balik kelelahan itu, ia merasa bangga telah berdiri tegak, melawan, dan berhasil melindungi keluarganya dari ancaman yang begitu nyata. Media perlahan mulai beralih ke berita lain yang lebih baru dan sensasional, dan Atmajaya Group berhasil mempertahankan reputasinya yang sempat tercoreng berkat penanganan krisis yang cepat, transparan, dan tegas. Dina berhasil memimpin perusahaan melalui badai terburuk, membuktikan kapabilitasnya yang luar biasa sebagai pemimpin sejati. Ayahnya, Hardiman, yang melihat ketangguhan putrinya, semakin sering menyerahkan kendali penuh kepadanya, menikmati masa pensiun yang lebih tenang dengan cucunya. Fokus utama Dina kini adalah Raya. Insiden memilukan di pesta ulang tahun itu meninggalkan luka yang cukup dalam pada putri kecilnya. Raya menjadi lebih pendiam dari biasanya, sering melamun, dan terkadang terlihat takut jika Dina meninggalkannya, sebuah ketakutan yang tak lagi bisa disembunyikan. Dina menyadari bahwa ia harus memprioritaskan penyembuhan emosional putrinya di atas segalanya. Suatu sore yang cerah, Dina memutuskan untuk mengajak Raya piknik di taman kota yang dekat dengan rumah mereka. Mereka duduk di bawah pohon rindang yang sangat besar, menghadap danau kecil yang tenang, di mana bebek-bebek berenang dengan damai. Dina membiarkan Raya bermain dengan bonekanya di rumputan hijau, sesekali mencuri pandang ke wajah putrinya, mencari tanda-tanda perubahan. "Raya, sayang." Dina memulai, suaranya lembut, hati-hati, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Mama ingin bicara tentang apa yang terjadi waktu itu, tentang Papa." Raya menghentikan permainannya, menatap Dina dengan mata lebar dan polos, yang kini tidak lagi memancarkan ketakutan. "Papa pergi ya, Ma." Suaranya lirih, namun ada nada pengertian yang samar. Hati Dina teriris mendengar pertanyaan itu, namun ia harus jujur. "Iya, sayang, Papa pergi. Tapi Papa pergi karena dia melakukan kesalahan besar. Bukan karena Raya tidak disayang, atau karena Mama tidak sayang Papa." Dina berusaha memilih kata-kata yang paling lembut, menjelaskan tanpa menanamkan kebencian atau rasa bersalah pada putrinya. "Papa berbuat salah, dan dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya." "Papa jahat?" tanya Raya polos. Kerutan kecil muncul di dahinya. Dina menghela napas panjang. "Papa melakukan hal yang jahat, sayang. Tapi Mama tidak mau Raya membenci Papa. Mama hanya ingin Raya tahu bahwa Mama akan selalu menjaga Raya, dan kita akan baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kita berdua adalah tim yang kuat. Sayang, kita akan selalu bersama." Raya memandang Dina, lalu perlahan mengangguk. Sebuah senyum tipis mulai mengembang di bibirnya. Ia mungkin tidak sepenuhnya mengerti semua detail yang terjadi, tapi ia merasakan ketulusan dan cinta yang besar dari ibunya. Ia tahu ia aman. "Mama tidak akan pergi juga, kan?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih yakin. "Tidak, sayang. Mama tidak akan pernah pergi meninggalkan Raya." Dina memeluk putrinya erat, mendekapnya ke dalam pelukan hangatnya, mencium puncak kepalanya berkali-kali. "Mama akan selalu ada di sini untuk Raya.
Selalu. Selamanya. Sejak percakapan terbuka itu, Raya perlahan tapi pasti mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Ia masih bertanya tentang Bram sesekali, namun pertanyaan-pertanyaannya tidak lagi dipenuhi ketakutan atau kesedihan yang mendalam. Dina juga secara rutin mengajaknya berkonsultasi dengan psikolog anak yang sangat membantu Raya memproses perasaannya dan mengatasi traumanya. Hubungan Dina dan Raya menjadi semakin erat. Ikatan mereka tumbuh lebih kuat, lebih dalam, dan tak tergoyahkan dari sebelumnya. Dina sendiri juga mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia telah menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya, melaluinya dengan kepala tegak, dan bahkan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dalam hubungan romantis, setidaknya untuk saat ini. Prioritas utamanya kini jelas. Raya, putrinya yang berharga, dan Atmajaya Group, warisan keluarganya yang harus ia jaga dan kembangkan. Suatu sore, saat Dina sedang berjalan pulang dari kantor, langkahnya terhenti di pinggir jalan. Ia melihat sebuah pohon kecil yang baru ditanam. Batangnya masih ramping namun terlihat kokoh. Daun-daunnya masih muda dan hijau terang, bergerak lembut ditiup angin sore. Dina tersenyum. Seperti pohon itu, ia dan Raya, serta Atmajaya Group, telah melewati badai terberat dalam hidup mereka. Mereka mungkin memiliki beberapa luka yang tak terlihat, tapi mereka akan tumbuh lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berakar dari sebelumnya. Ini bukan akhir dari sebuah kisah yang menyakitkan, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan, pertumbuhan, dan kebahagiaan yang jauh lebih kokoh.